Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Offering B Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, ingin mempresentasikan mengenai sistem ekskresi. Anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Rika Ardana Fatima Zahra dengan NIM 200612635277, Marca Rahma Artanti 200612635271, Mersidia Gadis Ratu Andini 200612635312, dan Rangganu Suradi Prayana 200612635214. Pengertian sistem ekskresi merupakan sistem pengeluaran atau pembuangan zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat dari metabolisme ini dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Agar tubuh kita tetap sehat dan terbebas dari penyakit, maka kotoran dan zat-zat sisa dalam tubuh kita harus dibuang melalui alat-alat ekskresi. Alat-alat ekskresi manusia berupa ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Fungsinya, yang pertama, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, mempertahankan suhu tubuh, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak terakumulasi. Organ-organ ekskresi ada 4, yaitu ginjal yang menghasilkan urea, hati yang menghasilkan pigmen, paru-paru yang menghasilkan air dan CO2, dan kulit yang menghasilkan keringat. Di dalam tubuh kita ada sepasang ginjal yang terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan karena di atas ginjal kanan terdapat hati yang banyak mengambil ruang. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama korteks atau kulit ginjal. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Ini merupakan tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi. Di sini juga terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Yang kedua, medula atau sumsum ginjal. Ini berbentuk menyerupai piramid. Bagian utama dari medula adalah 8-10 piramida renalis. Bagian ini berperan dalam menyalurkan sisa hasil filtrasi. Yang ketiga, pelvis atau rongga ginjal. Rongga ginjal atau pelvis berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui uretra. Fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring darah. Yang kedua, mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga kadar elektrolit dalam tubuh. Yang keempat, mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Proses. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan mengeluarkan urin, yaitu cairan sisa metabolisme. Tempat pembentukan urin yaitu nefron. Nefron adalah salah satu komponen penyusun ginjal. Terdapat 3 tahapan dalam proses pembuangan, yaitu penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga pengumpulan atau augmentasi. Yang pertama, filtrasi. Pada tahap filtrasi, ginjal menyaring cairan dalam darah melalui glomerulus sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi. Pada tahap ini terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Pada tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Terjadi di tubulus contortus distal. Ini merupakan tahap yang terakhir dan terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Penyakit yang pertama adalah gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring
menyaring zat-zat sistem metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak dapat mengendalikan tekanan darah. Hal ini membuat racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh yang dapat berakibat fatal jika tidak segera diobati. Yang kedua ada infeksi ginjal. Merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih yang terjadi karena berpindahnya bakteri dari kandung kemih ke ginjal. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli yang terdapat pada kotoran manusia. Perpindahan bakteri dari anus ke saluran kemih dapat terjadi ketika melakukan hubungan seksual atau saat membersihkan daerah tersebut usai buang air besar. Umumnya yang beresiko untuk terkena penyakit ini adalah wanita. Yang ketiga, batu ginjal. Penyebab gangguan sistem ekskresi lainnya adalah batu ginjal, yaitu di mana kondisi ketika mineral mengendap di dalam ginjal sehingga membentuk bongkahan seperti batu. Terbentuknya batu di dalam ginjal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang minum air putih, mengkonsumsi obat tertentu, atau menderita suatu penyakit seperti infeksi dan asam urat. Yang keempat, radang ginjal. Sering disebabkan oleh gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Kondisi ini dapat terjadi pada area di dalam ginjal seperti glomerulus, tubulus, atau jaringan interstitial renal. Jika radang ginjal sudah dalam kondisi kronis, maka gejala yang akan muncul meliputi berkurangnya frekuensi buang air kecil, memburuknya fungsi ginjal, mual dan lesu, tidak nafsu makan, serta adanya bercak darah di urin. Pengobatan yang diberikan pada penderita radang ginjal akan disesuaikan dengan penyebabnya. Yang selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan organ tubuh manusia yang membungkus seluruh permukaan luar tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg. Dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Anatomi kulit. Pada gambar dapat dilihat bahwa kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Yang pertama epidermis, yaitu lapisan kulit terluar yang paling tipis, yaitu berkisar 5% dari tebal keseluruhan kulit. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar UV dan bakteri. Kemudian lapisan yang berada di bawah epidermis adalah dermis. Lapisan ini memiliki banyak pembuluh darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Dan lapisan yang paling dalam adalah hipodermis atau subkutan. Pada lapisan ini terdapat banyak lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai cadangan energi dan menahan panas tubuh. Next. Fungsi kulit. Yang pertama sebagai pelindung bagian dalam tubuh. Yang kedua mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Yang ketiga sebagai indera peraba. Yang keempat menjaga suhu tubuh. Yang kelima sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan vitamin D. Next. Proses ekskresi pada kulit terjadi pada lapisan kulit dermis, yaitu melalui kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan meningkat, maka suhu tubuh juga akan ikut meningkat. Suhu tubuh yang melebihi batas normal akan direspon oleh hipotalamus dengan mengaktifasi mekanisme pelepasan panas. Hipotalamus akan meneruskan rangsangan panas melalui saraf simpatis melalui kulit. Akibatnya pembuluh darah kulit akan menjadi sangat lebar dan darah yang mengalir akan menjadi sangat banyak. Karena kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, kelenjar keringat juga akan ikut terangsang untuk melakukan penyerapan. Kelenjar keringat akan menyerap air, urea, garam, dan ion kalium yang merupakan zat sisa metabolisme. Kemudian, air bersama zat sisa metabolisme tadi akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Di situ pada gambar dapat dilihat bahwa pori-pori merupakan ujung dari kelenjar keringat yang berhubungan langsung dengan permukaan kulit.
Setelah tubuh mengeluarkan keringat, suhu tubuh akan menurun hingga mencapai suhu normal kembali. Next. Di sini ada beberapa penyakit yang bisa menyerang kulit. Yang pertama, eksim atau dermatitis, yaitu penyakit kulit yang disebabkan karena ada alergi dari rangsangan bahan kimia. Yang kedua, melanoma atau kanker kulit. Penyakit ini bisa mengakibatkan kematian jika tidak segera diobati. Yang ketiga, kudis atau skabies, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau. Penyakit ini biasanya diderita oleh orang yang tinggal di daerah yang kotor dan tidak memperhatikan kebersihannya. Yang keempat, ada jerawat. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh penyumbatan kulit, perubahan hormonal, stres, dan kebersihan yang kurang terjaga. Dan yang terakhir adalah penyakit kurap. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Yang selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara. Dibantu oleh trakea dalam pengantaran udara, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika bagian sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dilepaskan melalui aliran darah. Next. Anatomi paru-paru. Paru-paru terletak di bagian rongga dada bagian atas. Otot dan rusuk membatasi bagian samping dan diafragma membatasi bagian bawah. Bagian paru-paru terdiri atas dua, yaitu pulmo dexter dengan 3 lobus dan pulmo sinister dengan 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang mengelilingi kedua paru-paru dan memisahkan paru-paru dari dinding darah disebut pleura. Fungsi paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Terus ada juga fungsi yang kedua itu keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang keempat, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Yang kelima itu membuang karbon dioksida di dalam darah dan menggantinya dengan oksigen. Next. Mekanisme atau proses kerja paru-paru. Ketika proses pernapasan berlangsung, udara masuk melalui mulut dan hidung, kemudian melewati trakea untuk dipisahkan sampai ke paru-paru. Sampailah pada bagian bronkus, kemudian masuk pada bagian bronkiolus yang lebih kecil sampai di alveoli. Bagian alveoli ditutupi oleh pembuluh darah kapiler dan terjadilah pertukaran O2 dan CO2. Darah yang terdioksigenasi dari jantung menuju ke paru-paru. Ketika darah melewati kapiler bertindik tipis, maka oksigen akan diangkut dari alveoli dan menukarkan dengan CO2. Darah dengan kandungan O2 tinggi dari paru-paru dikirim kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh dan CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Next. Yang selanjutnya itu penyakit paru-paru. Yang pertama itu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia ini sering kali disebut dengan paru-paru basah. Terus yang kedua, tuberkulosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Tidak hanya menyebabkan paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke tubuh lain. Terjadi adalah infeksi virus. Terus yang keempat, BPOK atau penyakit paru-paru peradangan
paru-paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara baik menuju dan baik dari paru-paru. Terus yang kelima itu asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan sehingga menyebabkan sesak napas. Sekian. Selanjutnya yaitu organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dan terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Warnanya merah tua dan beratnya sekitar 2-3 gram pada orang dewasa. Fungsi hati ada 4, yaitu yang pertama menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu disimpan di dalam kantong empedu. Empedu yang dikeluarkan berupa cairan hijau, rasanya pahit, dengan pH 7 hingga 7,6, mengandung air, garam, mineral, dan garam empedu, fosfolipid, kolesterol, serta zat warna bilirubin dan biliverdin. Fungsi yang kedua yaitu menghasilkan urea dan amonia. Pembentukan urea dibantu dengan asam amino ornitin. Mekanisme awalnya adalah amonia NH3 bersama dengan karbon dioksida CO2 dan ornitin membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin dan amonia NH3 membentuk arginin. Kemudian dengan bantuan enzim arginase, arginin diubah menjadi ornitin dan urea. Fungsi yang ketiga yaitu merombak sel darah merah yang tua atau rusak. Eritrosit yang sudah tua atau rusak diubah menjadi 3 bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Mekanismenya adalah eritrosit yang menjadi zat besi dan globin dibawa ke sumsum tulang belakang menjadi bahan pembentukan antibodi, hemoglobin, dan eritrosit. Sedangkan eritrosit yang diubah menjadi hemin diubah menjadi pigmen empedu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dibawa ke usus halus lalu dioksidasi menjadi urobilin yang mewarnai urin dan feses. Sedangkan biliverdin disalurkan ke kantung empedu dan menjadi pigmen empedu. Fungsi yang keempat yaitu mensintesis beberapa zat. Next. Gangguan pada hati. Yang pertama yaitu hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, yaitu virus hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada virus hepatitis A. Yang kedua yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit bagian putih bola mata dan kuku jari berwarna kuning. Hal ini terjadi karena di seluruh tubuh yang mengangkut darah berwarna kekuningan karena bercampur dengan cairan empedu. Yang ketiga yaitu sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi di mana terdapat perubahan pada sel hati menjadi jaringan fibrosa yang mengakibatkan fungsi dari sel hati tersebut menghilang. Sirosis hati disebabkan oleh banyaknya meminum minuman keras. Yang keempat yaitu hemokromatis. Hemokromatis adalah kelainan yang menyebabkan tubuh menyerap banyak zat besi dari makanan. Akibatnya, zat besi banyak menumpuk di organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Yang kelima yaitu sindrom Alagilik. Sindrom Alagilik merupakan kelainan genetik yang berdampak pada hati, jantung, ginjal, dan sistem organ lainnya yang biasa terjadi pada bayi atau anak usia dini. Kondisi Alagilik ini menyebabkan penderita memiliki saluran empedu yang sangat kecil, sehingga bilirubin tidak bisa dikeluarkan dan menetap di hati. Gangguan yang terakhir adalah atresia biliar. Atresia biliar merupakan kondisi di mana saluran empedu dari hati ke usus halus terlalu sempit atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena infeksi virus atau bakteri setelah lahir di daerah rahim. Sekian presentasi mengenai sistem ekskresi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.